Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS. Hari ini kita akan memasuki materi kita selanjutnya, yaitu mengenai buku besar, jurnal buku besar dan neraca saldo. Minggu lalu kalian sudah pelajari mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua itu adalah laporan perubahan modal, yang ketiga itu adalah laporan neraca. Oke, sebelum kita memasuki materi kita yang selanjutnya, Bapak harap adalah kalian tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bugar, selalu berolahraga, pastinya harus itu selalu berolahraga. Yang selanjutnya juga kita dalam berhati-hati dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa di dalam channel ini kalian harus tetap like, comment, dan subscribe. Oke, untuk materi kita selanjutnya itu adalah mengenai buku besar, dan Bapak harap adalah kalian tetap memperhatikannya karena materi ini sangat penting sekali. Ya, ini dia. Diperhatikan, jurnal posting ke buku besar dan neraca saldo. Definisi buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar sering juga disebut namanya posting. Jadi kalau yang kita kata posting gitu, secara umum kan posting itu adalah menyalurkan. Sedangkan di dalam akuntansi posting itu adalah dia sama mengikhtisarkan atau menyalin dari yang secara umum menjadi secara khusus. Karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum, jadi pencatatan akun-akun ke buku besar. Ya, ini dia akun real. Kita ulas lagi. Akun real di sini adalah akun yang terdapat dalam neraca. Gitu. Akun real itu adalah akun yang terdapat dalam neraca. Jadi kalau misalnya kemarin masih kebingungan di laporan laba rugi, di sini kita ulas lagi. Apa aja sih isinya akun real itu? Adalah aktiva, hutang, dan modal. Gitu. Sedangkan akun nominal itu adalah akun yang terdapat pada laba rugi. Misalnya laporan laba rugi. Contohnya akun pendapatan dan beban yang sudah kita bahas minggu lalu. Fungsi buku besar. Yang pertama, fungsi buku besar itu adalah sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Gitu. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Pertanyaannya di sini adalah, apakah buku besar itu fungsinya hanya untuk mencatat transaksi yang sudah ada di dalam jurnal umum? Jawabannya tidak harus ada transaksi yang ada di jurnal umum, tetapi buku besar juga bisa mencatat transaksi yang ada di dalam kertas kerja dan lain-lainnya, dari ayat jurnal penyesuaian ataupun laporan neraca saldo setelah disesuaikan ataupun neraca saldo setelah penutup gitu. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu dibagi menjadi tiga di sini. Yaitu yang pertama bentuk T. Buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Biasanya untuk keperluan analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Yang kedua, bentuk sekuntro. Buku besar berbentuk sebelah, menyebelah atau disebut dua kolom. Sekuntro itu tadi dua kolom. Sama aja kayak yang kita buat neraca. Neraca kan ada bentuk sekuntro dan ada bentuk stafel, di mana bentuk sekuntro dia belah dua, sedangkan bentuk stafel dia turun ke bawah.
Buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap, gitu. Lebih lengkap dari bentuk T yang biasanya. Yang selanjutnya adalah bentuk Stafel. Buku besar berbentuk halaman memiliki jalur saldo. Buku besar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 3 kolom dan buku besar 4 kolom, memiliki jalur saldo rangkap. Ini contoh buku besar yang bentuk T. Di sini kita lihat di sini nama perkiraan, nanti tolong dilihat tanda panahnya di sini. Ini nama perkiraan. Sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini adalah khusus untuk debit, sedangkan kolom sebelah kanan itu adalah kolom untuk transaksi yang sebelah kredit. Gitu. Contoh bentuk perkiraan T. Kita lihat di sini contohnya kas. Kas ini adalah debit dan ini adalah kredit. Ini adalah uang masuk, bisa dinamakan di sini adalah uang masuk 3 juta, 2 juta 500, 4 juta. Totalnya adalah 9 juta 500. Sedangkan di dalam kredit ini adalah pengeluaran. Kas kan kalau misalnya berkurang ada di sebelah kredit. Tandakannya ini adalah pengeluaran. Tolong diperhatikan. Ini 500, 1 juta, 2 juta 500, 300, 900. Maka total kreditnya adalah 5 juta 200. Di dalam buku besar dia tidak harus balance, tetapi di dalam buku besar dia akan mempunyai selisih. Nah, selisihnya itu tinggal dimasukkan. Contoh, kayak di sini debit dan kredit. Selisihnya ada di mana? Selisihnya ada di debit, karena debit lebih besar. Maka ditaruhlah di debit sebesar 4 juta 300. Gitu. Ini menandakan bahwa kas di perusahaan itu masih ada duit 4 juta 300. Gimana kalau misalnya ada di kredit? Kalau misalnya ada di kredit, lebihnya lebih banyak di kredit, maka suatu perusahaan itu mengalami faillit ataupun kebangkrutan karena dia banyak hutangnya, bisa dikatakan gitu. Nah, ini dia. Sisi sebelah debit digunakan untuk bertambahnya untuk akun rekening harta. Gitu. Ini dia penjelasannya. Sisi sebelah kredit digunakan untuk, nah ini tadi kan debit itu kalau untuk akun harta maka dia bertambah, sedangkan untuk akun kewajiban maka dia berkurang, sedangkan untuk akun modal maka dia akan berkurang. Nanti ada tambahannya sebenarnya adalah akun pendapatan dan akun beban, hampir sama saja. Oke, selanjutnya untuk di sisi sebelah kredit, yang sebelah kredit tadi itu, yang sebelah kanan tadi, kalau untuk akun harta dia akan berkurang, kalau untuk akun kewajiban dia bertambah, untuk akun modal dia akan bertambah, untuk akun pendapatan dia bertambah, sedangkan untuk akun beban dia berkurang. Ini yang bentuk kontrol dibagi dua. T, bentuk T-nya lebih apa? Nah, ini di dalam bentuk kontrol dia akan lebih mantap dari bentuk yang bentuk T tadi. Ini ketahuannya di sini. Itu dia lebih jelas. Kalau yang ini adalah bentuk Stafel. Gitu. Bentuk Stafel itu nanti ada berapa banyak, dia ada yang 3 kolom, ada yang 4 kolom, ada yang 8 kolom gitu. Nanti tinggal kita lihat gitu. Dan kalau saya adalah di saat kalian membuat sebuah buku besar, rekomendasi saya atau kita lebih enak adalah kalian menggunakan bentuk yang Stafel. Kenapa? Di dalam bentuk Stafel kita akan mengetahui bahwa akun ini akun tersebut, contohnya kayak kas ini mengalami apa? Mengalami penambahan atau pengurangan. Contohnya ini dia. Pada tanggal 1 misalnya, tanggal 1 kita nabung sebesar 30.000. Maka kasnya kan 30.000 di sini, lalu saldonya 30.000 awal. Lalu di tanggal 5 melakukan pembelian terhadap pembelian perlengkapan toko, maka 20.000 misalnya. Maka kan kasnya berkurang tuh. Kasnya berkurang ada di sebelah kredit. Nah, saldo ini dikurangin ini terjadi selisih. Jadi kalau misalnya dia beda kolom, maka dia terjadinya selisih. Misalnya di saldo debit, sedangkan transaksi selanjutnya ada di kredit, maka dia terjadinya selisih. Selisihnya ini tinggal kalian lihat besar yang mana, apakah besar yang ada di kredit atau besar yang ada di debit.
kalau besar yang ada di kredit, maka nanti akan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Tapi kalau besarnya yang di debit, maka akan dimasukkan ke dalam kolom debit. Itu ya. Terus yang selanjutnya, apabila dia sejenis, misalnya debit ketemu debit, maka langsung dijumlahkan saja penjumlahan dan dimasukkan di kolom debit. Juga sama, apabila dia kredit ketemu kredit, maka dia dijumlahkan saja, langsung dijumlahkan, langsung dimasukkan ke dalam kolom kredit tersebut. Oke, nyambung. Kita lanjut masuk materi selanjutnya. Nah, ini dia sama saja kayak tadi membukukan itu, ini contohnya. Langkah-langkah posting, ini tadi yang belum kalian ini. Pindahkan tanggal kejadian, langkah-langkahnya. Yang harus apa aja sih langkah-langkah yang harus kita buat? Yang pertama itu pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besarnya gitu. Jadi pindahkan tanggalnya, dia per tanggal. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang lajur saldonya, maka langsung dihitung saldonya. Kalau misalnya menggunakan yang T tadi, itu langsung kehitung saldonya. Catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah telah dipindahkan buku besar. 4. Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahan buku terjadi. Yang 5. Penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. Itu tidak perlu banget. Nah, ini dia contohnya. Andai kata ini jurnal umum. Ini jurnal umumnya. Ini jurnal umum. Tanggal 1 adalah kas terhadap pendapatan. Kas terhadap pendapatan. Menerima uang dari langganan, ini kan deskripsinya. Ref-nya 11 yang pendapatan 41. Maksudnya 11 ini adalah kode bahwa kas itu termasuk dalam golongan harta. Harta apa? Harta lancar. Ini dia satunya di sini. Nanti sebenarnya 111. Sedangkan pendapatan itu termasuk dalam kodenya 4. 340. Debitnya 340, kreditnya 340. Dari sini kita membuat buku besarnya 2 gitu. 2 buku besar yaitu kas dan pendapatan. Kita masukin tanggalnya dulu. Contoh kas, akun NIM, akun nomor 11. Akun nomor 11 ini diambil dari ref ini. Tanggal diambil dari sini setiap terjadi transaksi. Tanggal gitu. Deskripsi ini kalau jurnal umum deskripsi ini nanti biasanya dimasukkan adalah dari keterangannya. Contoh, kalau misalnya di dalam perusahaan jasa langsung dimasukkan di sini adalah jurnal umum atau disingkat dengan JU. Tapi nanti kalau di dalam perusahaan dagang itu banyak. Contohnya ada di dalam jurnal khusus, di mana nanti di dalam jurnal khusus itu ada 5 jurnal, yaitu yang pertama jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, sama jurnal umum. Nanti di sini kalian bisa masukkan JKM, jurnal kas masuk, JKK, jurnal kas keluar. Di sini nantinya. Ref ini 4, ini adalah dari page halaman. Debit ini diambil dari 340 ini, debit. Maka balance atau di sini nanti bisa dikatakan saldo. Ini saldo gitu. Ini kita hanya menggunakan kolom 3. Nanti di sini saldo dibagi 2 gitu. Kalau kalian melihat yang kayak kemarin yang sebelumnya, yang ini kalian lihat, nah ini saldonya di sini. Gitu. Oke. Lalu pendapatan sama juga dimasukin dia di kredit gitu. Terus nanti ada pertanyaan, apakah misalnya nih kita ada 8 transaksi, dari 8 transaksi itu kan banyak transaksi. Misalnya dari 8 transaksi itu transaksi mengenai kas itu ada 5. Apakah kita bikin 5 jurnal 5 buku besar untuk kas? Tidak. Buku besar kas nanti cukup satu saja. Yang selanjutnya adalah tinggal ditambahkan di sini, tambah-tambah. Misalnya di tanggal 2, tanggal 5. Yang intinya adalah apabila ada terjadinya kas maka langsung dimasukkan gitu.
Oke. Materi selanjutnya tentang neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance ini adalah kode akun dan saldonya pada suatu waktu biasanya berusaha menyiapkan neraca saldo di akhir periode akuntansi. Akun-akun disusun berdasarkan urutan dalam buku besar. Saldo debit muncul di sisi kiri, sedangkan saldo kredit muncul di sisi kanan. Gitu. Neraca saldo ini membuktikan persamaan sistematis debit dan kredit setelah pemindah bukuan. Neraca saldo juga dapat memperlihatkan kesalahan penjurnalan dalam pemindahan buku. Sebagai tambahan, neraca saldo bermanfaat dalam menyiapkan laporan keuangan. Gitu. Ya, jadi nanti setelah kita bikin jurnal, kita bikin buku besar, selanjutnya kita bikin neraca saldo. Kalau di dalam neraca saldo itu kelima akun itu masuk, kelima akun jenis akun itu masuk, yang kayak ada harta, utang, modal, beban, dan pendapatan itu masuk di dalam neraca saldo. Tetapi kalau di dalam neraca itu tidak masuk, balance sheet atau neraca balance itu tidak masuk, ke lima-limanya tidak masuk, hanya yang masuk cuma 3, yaitu harta, utang, dan modal. Ingat ya, dipahami bersama-sama. Kalau neraca saldo, saya ulangin lagi, kalau untuk neraca saldo kelima akun itu masuk, kelima akun yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tetapi kalau di dalam neraca hanya 3 akun saja yang masuk, yaitu akun harta, utang, dan modal. Oke, ini contoh soal penerapannya pada transaksi perusahaan ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. Bengkel mobil Cahaya Hari yang didirikan oleh Tuan Hari. Berikut ini adalah rincian kegiatan transaksi pada bulan Februari 2017 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Tuan Hari menanamkan uangnya sebagai modal perusahaan kepada sebesar 35 juta. Yang kedua, menerima kredit dari bank sebesar 90 juta. Keempat, membeli peralatan bengkel sebesar 75 juta. Kelima, perusahaan membayar kontrak sewa bengkel 3 juta. Ketujuh, membeli perlengkapan 1.400.000. Ke-20, menerima uang dari para langganan untuk jasa bengkel yang diberikan sebesar 52 juta. 21, membeli perlengkapan berupa oli dan lain-lainnya sebesar 6 juta. Ke-23, pemakaian perlengkapan sebesar 3.500.000. Ke-25, membayar gaji dan upah pegawai 6.750.000. 26, membayar macam-macam biaya 2.250.000. 28, membayar kepada bank 5 juta untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman dan 1 juta untuk pembayaran bunga pinjaman. 28, penyusutan peralatan bengkel sebesar 1.500.000. Oke, ini adalah tugas kalian. Tugas kalian, silakan ini kalian buat dulu ke dalam jurnal. Kalian buat ke dalam jurnal umum. Yang pertama adalah kalian buat ke dalam jurnal umum. Yang kedua, kalian buat ke dalam buku besar. Yang ketiga, kalian buat ke dalam neraca saldo. Nah, di sini ada berapa buku besar? Saya kasih bocoran. Yang pertama 1, 2, ada kas, ada modal, ada pinjaman kredit, 3, ada peralatan, gitu kan, ada sewa, perlengkapan, ada pendapatan, lalu di sini ada perlengkapan lagi, ada berapa tandanya membayar gaji, ada beban gaji, itu akun-akun yang harus kalian buat, beban lain-lain, membayar bank dan lain-lainnya. Oke, silakan kalian buat ke dalam jurnal. Silakan kalian coba buat ke dalam jurnal umum. Setelah itu kalian buat ke dalam buku besar. Yang ketiga kalian buat ke dalam neraca saldo. Oke, itu materi kita yang selanjutnya mengenai buku besar. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Selalu itu yang Bapak ingatkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menyayangi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam NKRI.